Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunia Rahmawati Asada dengan NIM 017 dari Universitas Erlangga, Fakultas Vokasi jurusan Radiologi. Saya di sini akan mempresentasikan hasil laporan studi kasus saya yang berjudul Teknik Pemeriksaan Fistulografi dengan Klinis Fistula Nefrocutaneous di Instalasi Radiologi RSUD Dr. Raden Sosodoro Jatikusumo Bojonegoro. Topik yang akan saya paparkan pada hari ini, yang pertama yaitu ada latar belakang, yang kedua paparan kasus, yang ketiga ada persiapan pasien, yang keempat ada teknik pemeriksaan, yang kelima kesimpulan, dan yang terakhir ada daftar pustaka. Yang pertama yaitu mengenai latar belakang, yang berisi tentang definisi dari fistula itu sendiri. Fistula yaitu sebuah jalur atau saluran yang abnormal di antara dua organ atau jaringan. Nah, fistula nefrocutaneous itu sendiri berarti sebuah saluran abnormal yang timbul di dua parenkim ginjal sehingga ke kulit, sehingga pasien akan mengalami keluarnya cairan dari permukaan kulit karena adanya lubang dari saluran tersebut. Dari itu, fistula nefrocutaneous ini biasanya disebabkan oleh penyakit batu ginjal dan biasanya terjadi karena pasca trauma atau operasi. Nah, untuk mengakuratkan diagnosis dokter, maka dilakukan pemeriksaan fistulografi. Pemeriksaan fistulografi adalah pemeriksaan radiologi dengan menggunakan bahan kontras yang bertujuan untuk memvisualisasikan keadaan fistel dan muara dari saluran fistel tersebut, yang mana media kontras dimasukkan ke dalam tubuh melalui lubang fistel tersebut. Selanjutnya yaitu profil kasus pasien. Pada tanggal 10 November 2021, pasien datang ke instalasi radiologi RSUD Dr. Raden Sosodoro Jatikusumo Bojonegoro dengan beliau didampingi oleh keluarga dan membawa surat permintaan foto agar dilakukannya pemeriksaan fistulografi. Selanjutnya yaitu teknik pemeriksaan. Pada pemeriksaan fistulografi ini, alat dan bahan yang kita gunakan yaitu yang pertama pesawat sinar X, kedua apron, ketiga cairan aquades, keempat peralatan steril seperti duk steril, kateter, fluid ukuran 5-20 ml, korentang, gunting, handscoon, kain gasa, gel avokat, dan duk lubang. Yang kelima ada alkohol, keenam ada betadine, dan yang ketujuh ada media kontras jenis water soluble dengan bandingan 1:1. Selanjutnya yaitu persiapan pasien. Pada pemeriksaan fistulo kali ini tidak membutuhkan persiapan khusus, jika hanya saja pada daerah fistula terbebas dari benda-benda radioopak yang dapat mengganggu hasil radiogram. Selanjutnya yaitu informed consent. Pada pemeriksaan fistula ini wajib dilakukannya informed consent kepada pasien dikarenakan pada pemeriksaan ini akan ada pemasukan media kontras ke dalam tubuh pasien. Maka dari itu dengan persetujuan pasien tersebut untuk menghindari adanya risiko yang tidak diinginkan. Dan selanjutnya yaitu prosedur pemeriksaan fistulografi. Yang pertama yaitu dilakukannya foto polos abdomen. Kemudian dilakukannya pensteliran pada daerah fistula menggunakan betadine. Lalu media kontras dimasukkan ke lubang fistula dengan menggunakan kateter. Secara bersamaan juga ekspos dilakukan. Setelah cukup diambil beberapa proyeksi yaitu AP oblique Bron, kemudian dilakukannya pembersihan lubang fistul dan dibalut kasa serta diplester. Selanjutnya proyeksi yang kami gunakan pada pemeriksaan fistulografi dengan klinis fistula nefrocutaneous ini yang pertama yaitu proyeksi abdomen polos. Posisi pasien supine di meja pemeriksaan dengan kedua tangan diletakkan ke samping tubuh dan kedua kaki lurus serta pelvis simetris terhadap meja pemeriksaan.
CR diposisikan vertikal tegak lurus kaset dengan CP pada pertengahan kedua kristal iliaka dan FFD sepanjang 100 cm. Faktor eksposi yang kami gunakan yaitu sebesar 70 GeV dan 12,5 mAs. Pada proyeksi ini memiliki tujuan untuk melihat struktur anatomi, persiapan pasien, dan penentuan faktor eksposi selanjutnya. Proyeksi yang kedua yaitu RAO post kontras. Dengan posisi pasien prone di atas meja pemeriksaan, tubuh dirotasikan ke kanan membentuk sudut 45 derajat terhadap meja pasien, dan CR diposisikan vertikal tegak lurus kaset, CP pada 2-3 inci di atas kristal iliaka, dan FFD sepanjang 100 cm. Faktor eksposi yang kami gunakan sebesar 73 GeV dan 14 mAs. Proyeksi oblik RAO ini bertujuan untuk melihat hubungan antara fistula yang satu dengan fistula yang lain jika memungkinkan terdapat beberapa fistul. Yang ketiga yaitu proyeksi AP post kontras. Posisi pasien supine di meja pemeriksaan, kedua tangan diletakkan di samping tubuh dan kedua kaki lurus serta pelvis simetris terhadap meja pemeriksaan. CR diposisikan vertikal tegak lurus kaset dengan CP berada pada pertengahan kedua kristal iliaka dan FFD sepanjang 100 cm. Faktor eksposi yang kami gunakan sebesar 70 GeV dan 12,5 mAs. Pada proyeksi ini bertujuan untuk mengetahui apakah fistul mengarah ke kanan atau ke kiri, serta dalam gambar tersebut diketahui bahwa kontras masuk ke bagian pelvis renalis sinistra setinggi lumbar 2-3. Yang keempat yaitu proyeksi lateral post kontras. Posisi pasien diatur tidur miring ke kanan dengan kedua tangan ditekuk ke atas serta sebagai bantalan kepala. Posisi objek diatur elbow fleksi, lengan ditarik ke atas dengan knee dan hip fleksi. Diposisikan vertikal sejajar dengan kaset, GP berada pada 2 inci di atas kristal iliaka dan FFD sepanjang 100 cm dengan faktor eksposi sebesar 75 GeV dan 16 mAs. Pada proyeksi lateral ini memiliki tujuan untuk memperlihatkan arah fistula yang mengarah ke depan, dan terlihat bahwa pada gambar tersebut kontras memasuki lumbar 4-5 dan masuk pada ureter lalu menuju ke ginjal. Proyeksi yang kelima yaitu proyeksi RPO post kontras. Dengan posisi pasien prone di atas meja pemeriksaan, tubuh dirotasikan membentuk sudut 45 derajat menuju left posterior oblique. Dengan CR diposisikan vertikal tegak lurus kaset, GP berada pada 2-3 inci di atas kristal iliaka dan FFD sepanjang 100 cm. Faktor eksposi yang kita gunakan yaitu sebesar 73 GeV dan 14 mAs. Pada proyeksi oblik RPO ini bertujuan untuk memperlihatkan lebih jelas kontras yang masuk, karena pada proyeksi RAO sebelumnya kontras yang masuk di tubuh pasien kurang begitu jelas digambar. Proyeksi selanjutnya yang terakhir yaitu proyeksi prone post kontras dengan posisi pasien prone di meja pemeriksaan dengan kedua tangan diletakkan di samping tubuh dan kedua kaki lurus serta pelvis simetris terhadap meja pemeriksaan. CR diposisikan vertikal tegak lurus kaset dan GP berada pada pertengahan kedua kristal iliaka dengan FFD sepanjang 100 cm. Faktor eksposi yang kami gunakan sebesar 70 GeV dan 12,5 mAs. Pada proyeksi prone ini memiliki tujuan untuk melihatkan hasil akhir dari kontras yang masuk sampai ke ureter dan ginjal sinistra setinggi lumbar 1. Kemudian dari hasil bacaan dokter terlihat bahwa pada abdomen plane foto tidak tampak adanya bayangan radio opak dan adanya digestion kanan yang terpasang dengan baik. Sedangkan pada imaging kontras tadi terlihat
bahwa kontras memasuki pelvis renalis sinistra. Kesimpulan dari laporan studi kasus yang saya paparkan, yaitu yang pertama, pemeriksaan fistulografi tidak memerlukan persiapan khusus, hanya saja daerah yang akan difoto harus terhindar dari beberapa benda yang dapat mengganggu radiograf. Dan yang kedua, yaitu prosedur pemeriksaan fistulografi dengan klinis fistula nefrocutaneous ini adalah foto plain abdomen AP, informed consent, pemasukan kontras, proyeksi RAO post kontras, proyeksi AP post kontras, proyeksi lateral post kontras, proyeksi RPO post kontras, dan yang terakhir proyeksi front post kontras. Ini beberapa daftar pusaka yang saya gunakan dalam laporan studi kasus ini. Sekian presentasi dari saya. Adanya kekurangan, saya mohon maaf dan terima kasih.